Halo. Iya, silakan Pak. Kebetulan saya Islam, nggak apa-apa ya ini diskusi di sini ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Yang pertama saya ingin, karena kan selalu saya melihat debat-debat ini dan nggak ada ujungnya ini. Bagaimana kalau saya menyarankan atau kita tidak menggunakan cara pandang masing-masing? Kalau kita menggunakan cara pandang masing-masing, akhirnya ya seperti rel kereta aja. Yang satu di kiri, satu kanan, nggak akan titik temunya. Sehingga perlu ada satu sudut pandang yang sama. Misalnya sudut pandang apa, terserah. Tapi kalau saya melihat yang bisa kita sepakati bersama mungkin itu sudut pandang sains. Gimana kalau menurut, sebelum saya lanjut, menurut Mas Elia, gimana kira-kira itu? Sains itu metodologi, Pak. Itu bukan standar. Bapak harus tahu itu. Jadi kalau Bapak menggunakan sains sebagai standar berpikir, Bapak salah. Sains itu selalu memperbarui dirinya karena itu metodologi, metode. Oke. Ya. Oke, artinya tidak sepakat gitu ya? Ya, itu tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak usah. Atau begini aja deh. Ada lagi ini apa namanya, mungkin metodologi atau apa, saya nggak tahu lah. Ini saya minta pendapat aja. Apakah Mas Elia ini sepakat atau setuju kalau sebuah agama itu pedoman utamanya adalah kitab sucinya? Singkat aja Mas, kira-kira setuju nggak itu Mas? Yang sekarang bagi kita kitab suci, tapi dulu itu bukan kitab suci. Firman itu. Oke. Jadi sepakat ya bahwa pedoman utama sebuah agama adalah kitab suci. Betul. Oke, saya lanjutkan. Apakah Mas Elia setuju bahwa kitab suci itu adalah berisi firman Tuhan yang kebenarannya mutlak 100%? Ya. Dan firman Tuhan itu hidup, itu jangan lupa. Ya. Dalam kita menyepakatinya begini Pak, firman itu apa dulu? Kita jangan ngomong firman kalau kita nggak tahu apa itu firman. Oke, apa mau dijelaskan firman apa kira-kira Pak? Nah, firman itu adalah idenya ilahi. Kitab suci ini Pak, itu hanya berisi mengenai dia sang ide ilahi. Artinya, ide ilahi lah yang ada di dalam sini. Ide ilahi yang menurunkan ini. Bukan ini ide ilahi, bukan. Kertas dengan buku-bukunya ini, bukan ini ide ilahi. Ide ilahi itu adalah yang menurunkan ini. Yaitu logosnya. Kita harus tahu itu dulu. Oke. Karena saya tahu, mungkin Anda nanti akan berpaham bahwa kitab tidak bercacat, tidak bercela dan lain-lain, itu pasti akan ke sana. Tapi firman itu apa dulu? Kalau kita ngomongin kitab suci, tapi Bapak dalam pengertian begini, kita mau samain persepsi, tapi tidak mengerti apa itu firman, ya kita kan berarti pengertian firman. Oke. Pengertian firman di via Mbak Eli, Kak Eli dengan firman di saya mungkin berbeda. Karena firman di pemahaman saya itu adalah perkataan. Oke, dengan apa dia berkata-kata? Kenapa Pak? Dengan apa dia bisa berkata-kata? Ya, dengan firman itu, berkata-kata dengan firman, berfirman saat gini. Berarti ada firman kan? Kenapa? Berarti ada firman kan? Nggak ada. Firman itu perkataan. Firman. Firman itu perkataan. Oh ya, dengan apa yang ada pada dia sehingga dia bisa mengeluarkan, sehingga dia bisa berfirman? Maksudnya gimana? Ada apa dengan dia gimana maksudnya? Apa yang ada pada dia sehingga dia bisa berkata-kata? Kalau firman itu adalah kata-kata. Yang menyebabkan dia bisa berkata-kata itu karena apa yang ada di dalam dia. Tuh, ada eksistensi
Tuhan, eksistensi Tuhan itulah yang berfirman, kan begitu? Eksistensi itu kan keberadaan Ya. Tuhan lah yang berfirman. Maksud saya, Ya. apa yang ada di dalam Tuhan sehingga dia bisa berfirman? Saya nggak ngerti maksud apa namanya, arah pertanyaan ini gimana? Firman itu adalah kata-kata, betul? Menurut Anda? Betul. Oke. Betul. Apa yang ada pada dia sehingga dia bisa berfirman? Gini, saya nggak ngerti maksudnya Kak Elia, tapi gini ya, ketika saya berkata berarti ada saya, yang itu. Kak Elia berkata bahwa ada. Ya, oke. Ketika ada Bapak berkata-kata berarti ada Bapak. Nah, yang membuat Bapak bisa berkata-kata dengan saya karena apa yang ada di dalam Bapak? Nah, saya nggak tahu maksudnya gimana nih, maksudnya ini. Nah, Bapak kan berkata-kata dengan saya dengan apa? Ya. Oleh apa? Loh, ada eksistensi saya kan? Iya, ada eksistensi. Kan eksistensi saya. Apakah Bapak berbicara karena kaki Bapak? Karena apa? Karena kakimu atau karena tanganmu? Kamu berbicara karena mulut apa yang dong. ada di dalam Karena mulut, saya punya mulut dong. mulut itu hanya menerjemahkan. Itu Iya, dari mana terus? datangnya? Iya. Hmm? Eksistensi Bukan. Tuhan itu. Kata-kata itu datangnya dari mana? Sebelum Bapak ucapkan dari mulut itu di mana? ya di pikiran. Pikiran. Nah, Iya. bagi kami firman itulah pikiran itu. Karena pikiran itu yang menghasilkan kata-kata. Bukan sekedar Nah, kata-kata. Itu bagi kami. Nah, Makanya ya. Yesus itu adalah logosnya Allah. Ide itu. Akal budinya ilahi. Kita nggak Gini. sama dalam hal ini, Pak. Karena ilmu kalam pun yang mengajarkan itu adalah Ya, kalau kita mulai dari sini agak rumit nih ya. memang nggak bakal bisa karena pemahaman Agak rumit. Bapak Sekarang begini aja, Kak. itu berbeda. Kak Elia. Misalnya di Tawarik dan di Raja-Raja. Contohnya ini aja. Contohnya di Tawarik dan Raja-Raja. Banyak contoh yang lain. Ini contoh yang mudah saja. Nanti ada juga di surat tentang kejadian Nuh dan sebagainya, banyak gitu. Di Tawarik dan Raja-Raja itu ada informasi yang berbeda. Ini contoh mudah aja. Informasi yang berbeda. Di mana yang berbeda? Coba saya pengen tahu. Coba Kak Elia cari berapa jumlah kandang kuda Salomo. Oke. Itu di mana? Sebentar saya buka juga nih ya. Atau dicek aja jumlah kandang kuda Salomo, nanti kan muncul. Di 2 Raja-Raja berapa itu ya? Coba di browsing aja Kak, jumlah kandang kuda Salomo, dia akan muncul itu. Muncul ya Kak ya? Oke. Ah, Di Ada perbedaan. satu raja tentang ya, yang ada yang 40.000, ada yang 4.000, betul. Iya. Lalu apa? Nah, kenapa ada perbedaan itu? Dan mana yang benar sebenarnya, kan begitu? Tidak ada satu kebenaran yang dua. Betul. Boleh gini kakak, kebenaran misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu bisa juga 4 min 2 sama dengan 2, tetapi tidak sama dengan 5 min 1. Ya, kalau namanya 40.000 pasti berbeda dengan 4.000. Tetapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa sama dengan 4 min 2, tetapi tidak sama dengan 5 min 1. Ya, tidak perlu terlalu jauh. Ini jawabannya gampang sekali. Seperti Ya, ini. oke. Ini bukan sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi ini adalah bagaimana penulis Tawarik, bagaimana penulis kitab Raja-Raja mendeskripsikan tentang apa yang terjadi pada masa itu.
Karena kitab kami, Pak, tidak turun dari langit dalam bentuk kitab. Bapak harus tahu itu. Kecuali Saya tunggu, saya stop dulu. Saya stop dulu Kak Elia. bentar dulu. Kitab Oke. kami itu tidak pernah diturunkan dari langit. Ya. Oke. Jadi apa yang ada di dalam Alkitab kami itu bisa dibuktikan secara historis. Nah, di mana yang benar antara 4.000 dan 40.000? Itu yang benar 4.000. Kenapa? Karena ternyata ada kesalahan penyalinan Yod oleh Ben Hashem, penulis kitab ini. Penyalinan ulang. Karena kami punya 60.000 manuskrip. Dan itu penggunaan kata 4.000 itu bisa dilihat di dalam, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, kemudian kita rujuk ke Septuaginta, itu 4.000. Jadi 40.000 itu kesalahan garis Yod, sehingga dia diterjemahkan kekaburan naskah-naskah tua itu, sehingga ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 4.000. Tapi yang benar itu adalah 4.000. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu kesalahan penyalinan namanya. Itu terjadi. Justru hal ini yang membuktikan bahwa apa yang pernah terjadi itu benar-benar, apa yang dianggap pernah terjadi itu pernah benar-benar terjadi. Karena kekristenan itu tidak pernah mengklaim bahwa kita pernah diturunkan dari langit sehingga dia bisa salah. Bentar Kak. Pencatatan Pertanyaan selanjutnya. berkurang begitu. Kak, menurut Kakak kitab mana yang diturunkan dalam bentuk buku dari langit? Saya tidak tahu itu dari mana. Tidak ada dalam Islam, kitab tidak diturunkan dari langit. Saya mohon maaf kalau statement Kakak itu mengarah kepada bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk buku bluk jatuh dari langit, kan begitu ya? Saya tidak menyebutkan kitab Anda loh. Saya tidak menyebutkan. Oke. Seakan-akan kan statement Kakak itu Anda Anda yang merasa seperti itu, saya nggak. Oke. Statement Kakak kan seakan-akan mengatakan ada kitab. Ada kitab, tapi ada saya nggak tahu itu mana. Kalau Anda merasa begitu ya nggak apa-apa, itu urusan Anda. Nah, jadi sekarang Kakak bisa mengatakan kitab saya tidak diturunkan dari langit, kan begitu? Betul. Artinya Kakak berpendapat ada satu kitab yang diturunkan dari langit, 1 atau 2 atau 3 kitab yang diturunkan dari langit. Ketika saya mengatakan benda ini putih, itu artinya benda yang lain itu tidak putih. Betul. Loh, Betul. saya mengatakan ini putih, bukan laptop saya yang putih. Bukan berarti laptop saya jadi putih. Logika berpikirnya jangan sesat, Pak. Loh, kan pertanyaan saya gini, ya Kak. Ini agak panjang ini, mohon admin jangan segera diturunkan, panjang lebar nih. Ya. Kakak bilang kitab saya tidak diturunkan dari langit. Betul. Ada nggak, pertanyaannya, ada nggak kitab yang diturunkan Saya dari langit? mengatakan kitab saya tidak diturunkan dari langit untuk menegaskan bahwa di dalam pencatatan manusia bisa terjadi kekeliruan yang bisa dikonfirmasi oleh variansi teks mayoritas. Bapak paham? Ya. Jadi bukan karena saya mengatakan ada kitab turun dari langit itu berarti bahwa ada kitab yang turun. Saya tidak bilang itu, Pak. Jadi jangan terlalu baper. Oke? Oke, kalau gitu saya pertama ada 2 penjelasan saya. Yang pertama, kebetulan kan kita ini diskusi nih ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang di dalam ruangan ini berpendapat kalau ada yang dapat Al-Quran itu diturunkan dari langit blak, itu tidak begitu. Quran diturunkan dalam bentuk firman dari malaikat lewat perantara malaikat Jibril, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau dilihat hancur lebur, itu di kitab Kakak juga ada. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Dan Anda latar belakangnya turun ayat per ayat. Nah, itu hanya penjelasan kepada rekan-rekan aja supaya tidak lagi berpendapat Al-Quran ini diturunkan blek dalam bentuk buku. Tidak ada. Quran diturunkan dalam bentuk lisan, kemudian baru dicatat karena khawatir banyak peperangan, banyak orang penghafal Islam mati, sehingga ayat-ayat itu
tidak bisa diapa lagi. Itu hanya intermezzo aja, penjelasan sedikit aja, nggak penting. Kembali kepada jumlah kandang Solomo. Nah, ketika kakak dan grupnya sudah menyadari ada kesalahan, kenapa tidak segera direvisi? Tidak ada revisi, Pak. Kita punya naskah mayoritas. Bapak, bukan itu. Bapak harus punya yang dinamakan critical text. Jadi kalau memang Bapak belum mumpuni mengenai kritik teks, jangan bahas kritik teks, Pak. Karena bagaimanapun, hanya Alkitab yang secara metodologi ilmiah yang paling lengkap untuk diselidiki secara ilmiah. Kami mempunyai 60.000 manuskrip kitab kami loh. 5.000 lebih di antaranya berbahasa. Kalau Bapak ngomong-ngomong begini, itu hanya pengiringan logika Bapak, bukan metode sains. Bukan metode. Kan kakak yang bilang. Bentar, Mbak. Kakak yang ya. Kalau dengan metode sains, Pak, kita itu ada namanya metode melihat ke belakang. Ya, metode untuk melihat kebenaran atau kesalahan penyalinan dari kodeks-kodeks sebelumnya. Misalnya ada yang salah di Textus Receptus, oh lihat di Westcott and Hort, oh lihat lagi di Sinaiticus, lihat di Vatikanus, lihat di lain-lain. Nah, dan hanya Alkitab yang selengkap itu. Jadi kesalahan penyalinan ini itu bisa kami tahu benar atau salah dari kodeks, dari manuskrip. Oke. Kami bisa tahu itu. Kakak tadi kan ada statement Kak Elia yang mengatakan yang benar adalah 4.000, kan begitu ya Kak? Betul. Ya. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya. Kakak sudah mengatakan yang benar 4.000, kan gitu. Kenapa kok tidak direvisi yang 40.000? Padahal kakak sudah tahu kebenarannya 4.000. Gitu loh Kak. Statement kakak mengatakan 4.000 yang benar. Nah, kok kenapa dari pihak kakak tidak membenarkan secara totalitas? Loh, yang benar 4.000 ini kok masih muncul 40.000? Ya dibenarkan dong. Kan sederhana aja. Nggak pakai metode yang macam-macam. Oh, nah, Bapak, oke. Nah, Bapak kan belum pernah mendalami critical text mengenai variansi teks. Bagaimana kita bertanggung jawab atas dasar teks penerjemahan. Sehingga gini, dengar dulu ya. Kodeks itu Pak, itu nggak bisa diubah meskipun dia salah. Kenapa? Kita menghargai itu. Tapi yang salah ini itu tidak kita hilangkan, tapi kita konfirmasi apabila dia berbeda dengan yang lain melalui apa? Naskah-naskah lainnya. Kalau naskah lainnya itu berpihak kepada yang di awal dan yang ini tidak ada pendukungnya, ini tidak dibuang, ini tetap dibiarkan. Karena selain daripada ayat yang satu ini, bagian yang lain itu mengabsahkan yang satu. Ya, jadi itu tidak dihilangkan. Dan kenapa kita tetap menerjemahkan seperti itu? Karena misalnya KJV itu penerjemahannya berdasarkan apa? Textus Receptus. Kemudian NIV terjemahannya berdasarkan naskah WR, naskah Westcott and Hort. LAI menggunakan apa? Naskah ini dan lain-lain. Karena kita punya banyak kodeks, tapi pengajarannya tetap satu secara substansial. Begitu. Makanya kami orang Kristen, Pak, kami tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. Kenapa? Karena suara kitab suci, meskipun banyak kodeks-kodeks yang dikumpulkan dan ada perbedaan-perbedaan kecil, tapi ada yang dinamakan dengan receive text untuk mengkonfirmasi semua itu. Dan itu dilakukan dengan metodologi yang ilmiah, tidak sembarangan menghapus-hapuskan dan membuang itu, memperbaiki, merevisi itu enggak. Coba Bapak lihat, coba bentar. Ya, misalnya Bapak lihat di NLT translation itu dikatakan 4.000, di Net Bible juga demikian. Nah, itu yang memang melakukan penerjemahannya itu berdasarkan teks tertentu yang mencatatkan 4.000. Tapi ada juga yang menerjemahkannya atas dasar naskah atau kodeks yang lebih memprioritaskan kepada yang 40.000 tadi.
Jadi itu tidak masalah bagi kami, gitu loh. Ya, kan dari awal tadi Kak, dari awal tadi saya udah bilang kalau itu kitab suci itu kan nggak tahu Kakak tadi, saya lupa setuju atau tidak. Kebenarannya adalah mutlak kan gitu ya. Kebenarannya mutlak, artinya begini. Kalau ada satu ayat yang mengatakan jumlah kandang atau mengatakan tentang bilangan 2, kemudian di tempat lain mengatakan 4 min 2 atau 5 min 3, itu masih sama. Itu masih sama. Tapi kalau yang satu mengatakan 4.000, yang satu mengatakan 40.000, pasti itu Anda yang tidak benar. Dan Kakak mengatakan tadi ini berdasarkan ini berdasarkan Makanya saya katakan itu firman Tuhan sebentar, dari kami itu kebenarannya absolut. Bentar Kak. Tetapi itu Aku belum selesai Kak. Orang yang seperti itu. Ya, aku belum selesai Kak. Yang purba yang kita Kakak kalau tersudut jangan motong seperti itu dong. Kakak kalau tersudut jangan motong seperti itu dong. Maksud. Jadi kalau Bapak mengatakan kebenaran absolut berarti tidak ada kesalahan penulisan, coba Bapak kalau mau menjawab itu, coba Bapak pelajari dulu bagaimana transmisi kitab suci Bapak. Ya, tentang yang terbakar lah, yang apalah segala. Oke, saya jelaskan. Belajar Saya dulu. jelaskan nih Kak. Oke, saya jelaskan langsung. Nggak perlu jelaskan di sini. Nah, Kakak nggak berani. Kakak tersudut memotong pembicaraan saya. Evaluasi. Ketika Kakak menyerang saya jelaskan, Kakak nggak berani. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda bahas kritik teks dengan orang Kristen, Anda bunuh diri. Itu nggak bagus ya. Saya bukannya nggak mau ya, tapi kalau saya itu dipolemik dengan cara itu, saya mau polemik mereka, nanti saya dituduh yang aneh-aneh. Saya nggak mau. Kalau mau serang-serangan saya bisa. Saya punya banyak data, gitu loh. Tapi saya nggak mau menguras energi yang seperti itu. Gitu ya. Nanti dia nggak bisa ini, saya dituduh ini lagi, dituduh itulah, dituduh apa segala macam. Gitu. Kalau saya mau saya bisa kok. Saya punya data banyak. Saya bisa. Tapi saya nggak mau. Ya, gitu ya Pak ya. Lagian ini room penginjilan, bukan bahas kitab Anda. Gitu. Jadi saya dikasih hikmat sama Tuhan. Oh Elia, janganlah Denny. Kita toh, gitu. Jadi bukan di sini untuk apa? Untuk berpolemik. Saya bukan nggak bisa. Waduh, saya punya banyak data, tapi untuk mengutarakan itu, enggak dulu lah Pak ya. Gitu. Kalau mau dengan saya nanti di Zoom aja, kita private. Gimana? DM saya, kita di Zoom berdua. Oke? Biar kita saling menyadarkan. Kalau di sini jangan. DM saya ya Pak ya kalau masih nonton ya. Nanti kita di Zoom bareng-bareng. Oke. Lagian narasi Anda juga itu apa? Menyatakan persamaan. Bapak mau menggunakan sebenarnya udah tidak bisa disamakan karena beliau menggunakan standarnya untuk menilai kita. Nah, artinya firman itu pun di dia tadi kita udah nggak sama. Dia memahami firman dengan yang kita pahami itu kan udah nggak sama. Jadi kitab suci yang memang datang dari firman, yang adalah yang memang dihasilkan dari firman dalam pengertian logos, itu udah nggak clear. Bapak yang tadi udah kabur ya, Elia ya? Si Catur tadi. Nah, itu nggak usah di ini Pak. Saya nanti takutnya room saya itu jadi room begituan. Iya. Karena sekarang bukan waktu yang baik untuk itu. Ya, silakan Pak Johano. Iya, nanti kita ngomong dikit ini dituduh ini, di framing, digoreng lagi sama mereka. Jahat sekali. Jadi saya nggak mau.